Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Yunita Dewi Lintang Sari, biasa dipanggil Lintang, dengan NIM 878246534, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPBJJ Salut Slawi Ayu Universitas Terbuka Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat guna memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan subtema hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang apa itu filsafat ilmu? Jadi, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan yang di dalamnya menjelaskan atau membahas tentang dasar, cara memperoleh ilmu tersebut, serta manfaat ilmu tersebut bagi kehidupan sehari-hari pada manusia. Dalam pendidikan sendiri, filsafat ilmu ini bertindak sebagai pelindung atau kompas bagi pendidikan yang dapat membantu pendidikan supaya lebih terarah dan ilmiah. Pada pokok pembahasan kali ini, yaitu peran filsafat ilmu bagi pendidikan. Muncul berbagai pertanyaan, salah satunya yaitu bagaimana filsafat mengawal arah ilmu pendidikan, mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu ini berperan sebagai pengawas atau supervisi ilmiah bagi ilmu pendidikan dalam berbagai hal seperti berikut ini. Yang pertama ada ontologi, yaitu mengawasi eksistensi objek pendidikan. Ontologi itu akan bertanya, apa hakikat dari ilmu pendidikan itu sendiri? Lalu eksistensinya memastikan pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu yang dangkal, melainkan upaya holistik untuk memanusiakan manusia. Dengan objek telaahnya mengawasi agar objek materi siswa dan objek metode belajar tetap relevan dengan kodrat dan lingkungan manusia. Yang kedua ada epistemologi, mengawasi keabsahan keilmiahan, yang dimana epistemologi ini akan menjawab tentang bagaimana cara kita mengetahui dan membuktikan bahwa ilmu pendidikan itu valid atau tidak. Dengan metode ilmiahnya, yaitu memastikan teori pendidikan itu dibangun melalui metode yang rasional, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya, serta dapat mencegah kurikulum agar terhindar dari bias atau dogma, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang selanjutnya ada aksiologi, nilai-nilai dan manfaat. Filsafat mengevaluasi untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Pilar ini mengawasi nilai kegunaan atau manfaat dari sebuah sistem pendidikan. Ia memastikan bahwa proses belajar mengajar tidak hanya mencetak manusia cerdas secara intelektual saja, namun juga dapat beretika, berkarakter, serta dapat menjunjung tinggi moralnya. Hubungan timbal baliknya yaitu pendidikan memperkuat filsafat ilmu dengan cara praktik pendidikan yang bermakna, dapat memberikan data empiris dan fenomena nyata bagi filsafat untuk dapat terus berkembang. Pendidikan menjadi tempat laboratorium hidup untuk menguji teori-teori tentang pengetahuan dan keberadaan manusia. Yang selanjutnya ada pisau analisis pendidikan, di mana dapat membedah masalah pendidikan dengan 3 pilar utama filsafat ilmu,
yang dimana ketiga pilar tersebut yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimana di dalam ontologi sendiri itu dapat menganalisis apa hakikat pendidikan dan objek yang dipelajari dalam pendidikan. Yang kedua, di epistemologi ini menganalisis bagaimana metode mendapatkan ilmu pengetahuan yang besar dalam pendidikan. Dan yang terakhir, aksiologi menganalisis untuk apa kegunaan dan nilai-nilai moral yang dihasilkan dari ilmu pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada perbandingan fokus pilar. Yang pertama ada aspek ontologi dengan pertanyaan dasarnya yaitu apa itu realitasnya yang berkaitan dengan kurikulum, objek belajar, serta siswa. Yang kedua ada epistemologi, bagaimana kita tahu yang berkaitan dengan metode mengajar serta logika belajarnya. Yang terakhir ada aksiologi, apa kegunaan dari nilai tersebut yang berkaitan dengan etika guru, tujuan akhir atau output. Dengan mengambil contoh kurikulum merdeka, di mana penerapannya filsafat dalam kebijakan nyata. Dengan pilar pertama yaitu ontologi, mengakui keberagaman serta bakat unik siswa sebagai hakikat manusia. Dengan epistemologinya yaitu pembelajaran berbasis proyek PBL sebagai cara menemukan kebenarannya. Dan aksiologi ini profil pelajar Pancasila sebagai nilai moral utama. Yang selanjutnya ada manfaat bagi praktik pendidikan. Yang pertama ada berpikir kritis, yaitu membantu guru dan praktisi pendidikan tidak hanya menerima metode secara mentah-mentah, tetapi dapat mempertanyakan efektivitasnya. Yang kedua ada inovasi, yakni mendorong pengembangan metode baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada kebijaksanaan, yaitu melatih pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan secara lebih bijak dan holistik. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ilmu pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan arah, sedangkan filsafat tanpa praktik pendidikan akan menjadi abstrak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, serta saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.